Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau sering dipanggil AHY yang kini juga menjabat sebagai Menko Infrastruktur di Kabinet Prabowo mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. AHY menyatakan ada yang mencoba membentur-benturkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Prabowo Subianto. AHY tidak menyebutkan siapa yang melakukan itu dan apa kepentingannya kok sampai membentur-benturkan Pak SBY dengan Prabowo. Pernyataan AHY yang disampaikan dalam acara buka bersama kader dan petinggi Partai Demokrat itu selain sangat mengejutkan, sekaligus juga menjadi isu politik yang terpanas ya saat ini. Selain soal yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir ini, yakni memanasnya hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden ke-5 yakni Megawati Soekarno Putri. Tapi memang bukan Ibu Megawatinya langsung, tapi ini CQ-nya para elit politik PDIP. Tapi mereka pasti melakukan itu, nggak mungkin kalau itu tidak direstui atau setidaknya tidak dibiarkanlah oleh Ibu Megawati. Sebab tidak ada angin, tidak ada hujan, mengapa Agus Harimurti Yudhoyono tiba-tiba mengungkap isu yang mengejutkan dan ini sensitif ya. Sejauh ini yang tampak di permukaan hubungan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-6 SBY itu baik-baik saja. Pak Prabowo selalu menempatkan SBY sebagai seniornya ini. Ya memang di Akmil juga seniornya, meskipun satu angkatan, tapi Pak Prabowo kan sempat tidak naik kelas gitu, tinggal kelas. Dan akhirnya lulusnya Pak SBY lebih dulu. Di TNI juga dia tentu saja lebih senior karena pangkat dan jabatannya juga pada waktu itu lebih tinggi dari Prabowo. Sementara kalau di pemerintahan jelas Pak SBY juga lebih senior karena dia menjadi presiden lebih dulu dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Sebaliknya SBY juga selalu menekankan kepada Pak kader Demokrat untuk all out mendukung dan menyukseskan pemerintahan Prabowo. Jadi sebenarnya hubungan keduanya ini cukup harmonis. Kalau kemudian coba dibentur-benturkan, ini gimana caranya ya? Apa poin yang jadi yang bisa membuat mereka berbenturan? Posisi dari Demokrat itu kalau kita lihat dalam pemerintahannya Pak Prabowo kan sama seperti PDIP lah. Meskipun bedanya kalau Demokrat ada di pemerintahan, sementara di PDIP, ya kalau PDIP itu berada di luar pemerintahan tapi mendukung pemerintahnya Prabowo. Nah kalau kita amati, memang mereka tidak selalu sejalan. Itu ada perbedaan-perbedaan pandangan antara SBY dengan Prabowo. Ini yang paling kelihatan ini soal cawe-cawe Jokowi di pemerintahan. Tapi tampak sekali Pak Prabowo itu selalu ingin merungkunkan keduanya, gitu ya. Dalam beberapa forum kan mereka itu digandeng oleh Prabowo, bahkan di Danantara misalnya Pak SBY dan Pak Jokowi itu sama-sama ditempatkan dalam posisi sebagai penasehat dalam satu kotak ditempatkan oleh Pak Prabowo. Nah, yang terbaru toh kalau ini memang perbedaan yang cukup serius menurut saya itu soal masuknya kembali TNI di jabatan sipil dan pemerintahan atau yang di masa Orde Baru dulu disebut sebagai dui fungsi ABRI. Sikap Pak SBY sebagai ketua tim reformasi ABRI itu sangat jelas menentangnya. Dan ini konsisten sikapnya Pak SBY termasuk juga sekarang ini ketika ribut-ribut soal RUU TNI ini ya yang mencoba menambahkan jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh perwira TNI di kementerian dan lembaga. Nah, bagaimana ceritanya itu? Kok kemudian muncul pernyataan dari AHY bahwa ada yang coba membentur-benturkan? Dia menyatakan begini, ada yang mencoba membentur-benturkan orang tua kita, Pak SBY dengan Presiden Prabowo Subianto misalnya. Betul, kata dia. Ada yang dipotong-potong kalimatnya tidak kontekstual, tidak relevan. Tapi hanya mungkin ingin mendapatkan perhatian masyarakat luas sehingga seolah-olah ada hal-hal yang tidak sinkron. Itu dikatakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan tertulisnya itu pada hari Senin 17 Maret 2025. Ini kalau dia buat keterangan tertulis ini dia menganggap ini kan satu hal yang sangat penting ya. AHY menyampaikan hubungan Presiden Prabowo dan SBY itu sekarang ini semakin baik.
Namun ada pihak yang tidak suka dengan hal tersebut. Dan ini semua saya bersyukur bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto termasuk Pak SBY selalu membuka jalan komunikasi yang baik. Dan beliau menyampaikan bahwa kita tidak boleh dibentur-benturkan. Ini maksudnya apa ya? Kalau pernyataan tadi motong-motong itu berarti kan mungkin ini media atau netizen gitu. Tapi apa iya kemudian SBY harus menanggapi secara khusus kalau cuma netizen yang membentur-benturkannya atau konten-konten di media gitu. Kalau saya tadi menyebut bahwa hubungannya mereka itu sangat baik, bahkan Pak Prabowo itu sangat menghormati Pak SBY itu terlihat di beberapa momen ya, selain yang tadi saya sebut Danantara dan sebagainya tadi ya. Waktu pertemuan Kimples tanggal 14 Februari di Hambalang beberapa waktu yang lalu ya, setelah Partai Gerindra itu mengubah rapat pimpinan nasionalnya menjadi kongres luar biasa dan menunjuk kembali Pak Prabowo, memberi mandat Pak Prabowo untuk maju lagi pada Pilpres 2029. Dan sehari setelahnya, karena itu peristiwanya tanggal 13, tanggal 14 Februari, kemudian Pak Prabowo itu mengumpulkan partai-partai koalisi Kimples gitu. Dan ketika Pak SBY datang itu langsung disambut oleh Pak Prabowo, dia digandeng oleh Pak Prabowo dan dia tidak mau Pak SBY itu sebagai seniornya baik di TNI maupun di pemerintahan itu kemudian berjalan di belakangnya begitu ya. Prabowo sampai menemani mengantarkan SBY sampai ke tempat duduk, bahkan kemudian Pak SBY pun diberi kesempatan untuk menyampaikan closing statement di acara tersebut. Nah, keesokan harinya seperti kita tahu kan kemudian ada hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul Convention, International Sentul Convention ya. Pada waktu itu ketua-ketua umum partai yang diundang, tapi Pak SBY nggak hadir. Disitulah kemudian Pak Jokowi itu diberi kesempatan berpidato dan setelah sebelumnya Pak Prabowo itu meneriakkan yel-yel hidup Jokowi. Pada waktu itu nggak hadir ya Pak SBY. Yang hadir pada waktu itu hanya AHY. Tapi kemudian sikapnya Pak SBY itu yang dia mengkritik atau sebenarnya nggak tepatnya menyindir Jokowi itu setidaknya muncul 2 kali setelah peristiwa yang acara di Hambalang dan di Sentul itu. Yang pertama pada tanggal 23 Februari ketika 38 DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia itu sowan ke Pak SBY dan minta agar Pak SBY bersedia untuk ditunjuk kembali sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pada waktu itu Pak SBY memberikan pengarahan bahwa meskipun tidak langsung menyebut nama Jokowi, tapi dia menyatakan bahwa selama dia memerintah itu dia tidak pernah ingin cawe-cawe. Bahkan ketika terjadi kontestasi Pilpres pada tahun 2014, pada waktu itu pasangan Jokowi dengan Yusuf Kala itu berhadapan dengan Prabowo dan Hatta Rajasa, dan kita tahu Hatta Rajasa itu notabene adalah besan dari Pak SBY menyatakan bahwa memanggil keduanya ketika dilihat tensi pemilu yang makin panas, ya, dia mengingatkan bahwa agar menjaga situasinya sehingga tidak terjadi benturan dan dia juga pada waktu itu tidak ingin cawe-cawe pada pelaksanaan Pilpres itu. Ini kan jelas meskipun tidak menyebut nama, ini sindiran kepada Jokowi karena Jokowi terlihat sangat jelas cawe-cawenya pada Pilpres 2024 kemarin ya, yang kemudian meloloskan Prabowo yang dipasangkan dengan anaknya Gibran Rakabuming. Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di nasional setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor 1, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair. Jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009 saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please Bapak-bapak cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya.
kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam, saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama, please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang mengguncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Tidak hanya cukup sampai di situ, ketika berlangsung pembukaan kongresnya Partai Demokrat pada keesokan harinya tanggal 24 Februari, jelas di situ Pak SBY dengan tegas menyatakan bahwa selama 10 tahun dia menjadi presiden itu dia tidak pernah cawe-cawe. 10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami. Moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ya kalau sampai 2 kali itu berarti Pak SBY kan punya intensi khusus dia. Tentu dia pasti sangat prihatin dan mengkhawatirkan terus cawe-cawenya Jokowi. Apalagi kan sampai sekarang ini masih terlihat bahwa Jokowi itu cawe-cawe terus di pemerintahnya Prabowo. Nah tetapi pada tanggal 25 Februari atau keesokan harinya ketika berlangsung penutupan Kongres Partai Demokrat, Prabowo itu meskipun dia tidak langsung membantah SBY, tapi dia di situ menegaskan bahwa dia itu tidak pernah dicawe-cawe oleh Jokowi maupun Pak SBY. Justru yang terjadi katanya dia yang minta dicawe-cawe oleh Pak SBY maupun Pak Jokowi. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi. Nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Dari pidato Prabowo tadi terlihat sebenarnya ini Prabowo juga membantah pernyataan SBY yang menyebut yang menyindir bahwa Jokowi itu cawe-cawe dalam pemerintahannya. Dan itu sebenarnya sudah menjadi semacam pemahaman umum, apalagi ketika dia kemudian meneriakkan yel hidup Jokowi dan mengucapkan terima kasih bahwa dia bisa menang pada Pilpres 2024 karena dibantu oleh Jokowi. Waktu itu dia menyebutnya seperti itu, tapi kemudian dia teringat bahwa ada Pak SBY juga, dan kata dia setelah nama Jokowi dia juga menyebut nama SBY. Walaupun Pak SBY terus menyindir Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo tampaknya mencoba terus mengakurkanlah keduanya. Ini terlihat misalnya pada tanggal 24 Februari. Ini ya beberapa pekan berikutnya begitu, ketika berlangsung peresmian Danantara yang SBY dan Jokowi ditunjuk sebagai ketua ketua dan anggota Dewan Penasehat, itu kan saat menekan tombol ini ya, tombol penekanan peresmian Danantara itu Pak Prabowo didampingi oleh Pak SBY di sebelah kanan dan Pak Jokowi di sebelah kiri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia.
Tidak hanya pada acara Danantara, peresmian Danantara, Pak Prabowo juga tampaknya coba mengakurkan, mendekatkan Pak SBY dengan Pak Jokowi itu pada tanggal 27 Februari 2025 ini ketika berlangsung parade senja di Akmil dan keduanya itu menghadiri retreat untuk para kepala daerah. Ketika berhujan-hujan itu keduanya melakukan inspeksi pasukan. Jadi kelihatan sekali memang Pak Prabowo ini mencoba terus mengakurkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Karena secara paradigma memang berbeda sekali antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orang yang dikenal menghancurkan demokrasi, sementara Pak SBY itu sangat menjaga demokrasi. Nah itu jadi kalau kita lihat rangkaian dari peristiwa-peristiwa tadi itu sebenarnya nggak ada persoalan ya antara Pak SBY dengan Pak Prabowo. Justru yang terjadi adalah ada persoalan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Nah tetapi yang terbaru ini kalau kita sebut mungkin ada perbedaan atau ada benturan gitu antara Pak SBY dengan Pak Prabowo berkaitan dengan kembalinya TNI itu menduduki jabatan-jabatan sipil. Karena kan sekarang sedang dibahas RUU-nya, yakni ada penambahan kalimat pada pasal-pasal di Undang-Undang TNI yang memungkinkan kemudian TNI itu lebih banyak bisa menempati pos-pos di kementerian dan lembaga tanpa harus pensiun. Dan yang paling banyak dihebohkan juga soal naik pangkatnya dan sekaligus posisi dari Mayor Teddy yang sekarang sudah menjadi Letnan Kolonel sebagai sekretaris kabinet, yang itu dikecam banyak kalangan karena itu dianggap merupakan pelanggaran dan juga bentuk nyata dari masuknya kembali TNI di jabatan sipil. Soal ini Pak SBY jelas menunjukkan sikapnya ketika hadir dalam peluncuran bukunya di Tokyo pada tanggal 7 Maret dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Pak SBY mengingatkan bahwa dia menyatakan bahwa para perwira TNI itu yang masuk menempati jabatan sipil dan di pemerintahan itu harus pensiun, ya, pensiun dini. Kata dia ini, dia mengingatkan bahwa sebagai ketua tim reformasi dari TNI, jadi dia ini selama 2 tahun menggodok itu dengan sangat serius, dan kemudian kalau itu terjadi kan akan setback, akan mundur kembali. Dia mengingatkan agar jangan sampai itu mundur kembali. Tapi kalau saya cek lagi, sebenarnya itu bukan yang pertama kali Pak SBY menyatakan hal itu. Dalam beberapa waktu terakhir ya, setidaknya ada tayangan di Liputan 6 pada tanggal 9 Februari. Pada waktu itu Pak SBY diwawancara khusus oleh wartawan senior dari Liputan 6, Retno Pinasti. Yang di situ Pak SBY juga bicara antara lain tentang masuknya TNI di jabatan-jabatan sipil. Dia dengan tegas menyatakan jangan sampai ABRI, TNI Polri itu mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect demokrasi, kata SBY. SBY mengingatkan waktu pemilu di tahun 1997, peserta pemilu hanya diikuti 3 parpol saja, yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belum ya, Partai Demokrasi Indonesia saja, saya sering salah nyebutnya ini. Sikap dari Pak SBY sampai sekarang tidak berubah, karena seperti ditegaskan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Demokrat, Anton Soekartono Surato, dia menyatakan sikap dari Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, ini Pak SBY, terkait revisi Undang-Undang TNI yang sekarang sedang menjadi polemik itu, SBY berpandangan bahwa prajurit TNI aktif yang akan berdinas di instansi sipil dan di luar ketentuan undang-undang itu harus mundur dari TNI. Saat ini kan RUU TNI itu menetapkan tadinya, maksud saya ada 10 jabatan, kemudian ditambah menjadi 15, diubah lagi menjadi 16, yang terakhir terbaru nih tinggal 15 karena katanya KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya tidak masuk di dalam daftar kementerian dan lembaga yang bisa ditempati oleh perwira aktif TNI. Sikap Pak SBY dan fraksi Partai Demokrat tetap sama, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang TNI, bagi prajurit TNI aktif yang berdinas di instansi sipil di luar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan TNI, maka harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas keprajuritan. Ini saya bacanya di Kompas ya. Jadi kalau sekarang mau dibentur-benturkan, saya kira soal TNI ini ya, sudah RUU TNI ini, memang ini isu sensitif dan banyak sekali sekarang koalisi masyarakat sipil yang bergerak melakukan aksi unjuk rasa, apalagi ini dipicu oleh heboh kemarin ketika ada sejumlah aktivis dari koalisi masyarakat sipil itu menggeruduk rapat kerja di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, dan kemudian TNI mengerahkan kendaraan tempurnya untuk mengawal dan memberikan pengamanan. Saya kira ini yang mungkin Pak SBY tidak akan sepakat ya ketika terjadi hal-hal semacam itu.
Tapi apakah itu kemudian bisa jadi modal mereka untuk mereka, saya nggak akan menyebutnya karena saya nggak tahu siapa, untuk membentur-benturkan Pak Prabowo dengan Pak SBY. Dan apa sih targetnya kalau kemudian mereka itu berhasil diadu domba? Nah ini sampai sekarang kita belum jelas, tapi saya kira kita bisa menduga-duga siapa sebenarnya yang punya pekerjaan seperti itu. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.